Natal, musimnya cahaya, juga memiliki sisi gelap. Legenda mengatakan bahwa malam Natal adalah waktu bagi roh-roh untuk berjalan-jalan di bumi. Hari ini, kita akan melihat monster yang menakutkan, entitas misterius, dan banyak lagi. Julats yang berasal dari Islandia merupakan tradisi Natal yang unik. Berbeda dengan 7 kurcaci putri salju yang menawan, 13 troll yang menyerupai gnom ini membawa sentuhan keunikan pada musim liburan. Julats pertama kali memulai debut sastra mereka dalam sebuah puisi abad ke-17. Anak-anak yang ceria ini, masing-masing dengan nama dan kemampuan uniknya, menaburkan sentuhan kenakalan selama 13 hari menjelang perayaan Natal yang megah. Rumah mereka yang nyaman terletak di dalam gua gunung, tempat mereka tinggal bersama orang tua mereka yang menarik. Ayah dari klan ini adalah seorang ahli bersantai dan lebih suka duduk-duduk di dalam gua. Ibu mereka adalah seorang raksasa wanita dengan keinginan yang tidak biasa untuk berpetualang. Dia mencari anak-anak nakal untuk bergabung dengannya menyiapkan rebusan. Di kalangan anak-anak troll itu, Spoonlicker misalnya, dikenal karena kebiasaannya membersihkan peralatan makan dengan lidahnya. Sementara itu, Doorslammer senang sekali membanting pintu, mungkin mengingatkanmu pada remaja yang sedang marah. Adapun Sausage Sweeper menunjukkan ada pada namanya. Dan jangan lupakan teman kucing keluarga ini yang juga dikenal sebagai Yule. Teman berbulu ini adalah seekor kucing hitam raksasa. Ia selalu waspada terhadap orang-orang. Jika ia melihat anak-anak tanpa pakaian baru, si anak akan celaka. Wow, itu kasar sekali. Nisse adalah jenis makhluk yang akan membuatmu merinding. Makhluk ini adalah sosok mungil berjanggut yang mengenakan topi merah berbentuk kerucut yang menyeramkan. Makhluk jahat ini senang berada di sekitar peternakan. Kehadiran mereka meresahkan karena mereka mengaku menawarkan bantuan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Namun berhati-hatilah karena permintaan mereka jauh dari kata biasa. Sebagai imbalan atas bantuan mereka yang menakutkan, mereka menginginkan persembahan yang menimbulkan rasa takut. Kalau kamu berani menolak permintaan jahat mereka, mereka akan melepaskan kekuasaan jahat kepadamu. Ada sebuah kisah seram yang dikenal dengan judul Ketika Tidak Ada Mentega di Bubur Natal Nisse. Ya, itu judul sebenarnya. Ceritanya tentang seorang gadis yang berani mengutak-atik pesta Nisse. Dia meletakkan mentega di dasar mangkuk bubur dan itu mengundang murka Nisse. Konsekuensi mengerikannya, dia menghabisi sapi kesayangan di peternakan dengan kekuatannya. Menghabisi, ya. Dalam cerita rakyat Skandinavia, banyak orang mengenal makhluk ini sebagai Tomten. Mary Lloyd ada untuk membuatmu kabur menyelamatkan diri. Ini adalah malam tahun baru dan kamu adalah seorang pemuda Wales. Tiba-tiba kamu mendengar ketukan misterius di pintu. Saat kamu mengayunkan pintu untuk membukanya, kamu akan melihat pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Sosok tinggi dan menyeramkan yang mengenakan jubah panjang tergerai dengan tengkorak kuda di kepalanya. Sosok itu ditemani oleh sekelompok orang yang meneriakkan sesuatu dengan cara yang menakutkan. Untuk membuatnya semakin menakutkan, tengkorak kuda tersebut memiliki bola mata palsu di lubang matanya dan mulutnya sedikit terbuka. Seluruh pemandangan ini membuatmu sangat takut sehingga kamu bahkan tidak bisa bergerak. Bukan pemandangan manis yang kamu inginkan. Lalu ada Karakon Kolos yang berasal dari Turki dan Bulgaria. Bayangkan versi yang lebih menyeramkan dari Bigfoot yang misterius itu. Karakon Kolos mengintai di sudut-sudut jalan, memberikan teka-teki kepada orang yang lewat. Jawablah dengan benar dan kamu bisa lolos tanpa cedera. Namun, jika gagal, kamu berisiko terjerumus ke dalam tidur yang sangat dingin, bahkan lebih dingin daripada malam musim dingin. Di belahan dunia lain, Karakon Kolos bermain-main dengan tipu muslihat. Seringkali menyamar sebagai suara yang dikenal, menipu korban yang tidak menaruh curiga untuk keluar. Hantu menakutkan ini konon berasal dari Kali Kanzaros Yunani dan pengaruhnya yang menyeramkan bergema di seluruh negeri. Jadi, Kali Kanzari di Yunani adalah sejenis goblin. Hampir sepanjang tahun mereka tinggal di bawah tanah, diam-diam merencanakan kiamat dunia. Namun ketika Advent tiba, mereka muncul ke dunia manusia dengan niat jahat, menabur kerusakan dan kejahatan.
Makhluk-makhluk ini sering digambarkan sebagai makhluk gelap berbulu yang dihiasi gading dan tanduk. Mereka berjenis kelamin jantan dan memiliki bentuk yang aneh. Perkenalkan Frau Pertha, karakter yang berasal dari Jerman dan Austria. Dia mungkin menggunakan nama yang berbeda seperti La Befana dalam bahasa Italia atau Babushka dalam bahasa Rusia. Tapi modus operandinya tetap konsisten. Selama 12 hari yang menyenangkan di hari Natal, dia berubah menjadi Dewi Alpen yang manis dan cantik, atau bisa juga menjadi wanita tua jahat dan keriput, tergantung suasana hatinya saat itu. Dia memang mudian banget. Kalau kamu membuatnya senang, kamu mungkin akan melihat penampilannya yang awet muda. Namun kalau kamu bertemu makhluk ini saat dia kesal, dia biasanya senang bertindak sesukanya. Frau Pertha adalah sisa-sisa paganisme Alpen pada awal abad pertengahan. Hal ini sangat terkait dengan Bertentag yang juga dikenal sebagai perayaan pencerahan atau Feast of Epiphany yang terjadi pada malam ke-12 setelah Natal, yaitu pada tanggal 6 Januari. Adapun namanya Pertha berarti si cantik. Yap, julukan yang tepat. Penampilannya lengkap dengan pisau yang disembunyikan di balik roknya. Hati-hati saat duduk ya. Yang berikutnya adalah Krampus. Namanya berasal dari istilah Jerman Krampen yang berarti cakar. Ini adalah makhluk yang berasal dari sudut pegunungan Alpen timur Eropa. Legenda mengatakan bahwa Krampus bertugas untuk mengingatkan anak-anak nakal akan pentingnya berperilaku baik pada malam hari tanggal 5 Desember. Metodenya sangat imajinatif dan tak sekedar mengobrol dengan anak-anak. Sementara itu, rekannya yang baik hati dalam suasana keceriaan liburan, Santo Nicholas atau Sinterklaas, memberi penghargaan kepada anak-anak yang berperilaku baik keesokan harinya saat pesta Sinterklaas yang penuh sukacita. Tradisi ini berakar dari abad ke-6. Saat ini banyak kota di Eropa yang dengan antusias menyelenggarakan Krampuslauf atau lomba lari Krampus. Orang-orang berdandan seperti dia di festival-festival. Dan bagi mereka yang gemar mengirimkan ucapan selamat liburan yang unik, bisa memilih untuk kirim kartu aja. Dalam legenda Alsatian ada kisah tentang Hans Trapp. Bukan dari keluarga von Trapp. Hans adalah tokoh lokal yang dikenal karena keserakahannya yang ekstrim dan tidak memiliki prinsip moral. Dia menggunakan ilmu sihir dan membuat perjanjian dengan kekuatan jahat untuk mengejar kekayaan. Dia menghadapi kejatuhan yang dramatis. Dia kehilangan harta dan kedudukannya di masyarakat. Untuk menghindari deteksi, dia menyamar sebagai orang-orangan sawah dan berkeliaran di pedesaan. Suatu saat, dia terpaku pada gagasan untuk merasakan daging manusia. Ya ampun, Tuhan menyadari bahwa keadaan itu telah menjadi tidak terkendali dan menghantam Hans Trapp dengan sambaran petir. Dia menemui ajalnya, namun ada beberapa catatan tentang kembalinya dia pada hari Natal. Belsnickel adalah tokoh dalam cerita rakyat Jerman. Ia dikenal karena perannya yang unik dalam membimbing anak-anak menuju perilaku yang lebih baik. Tapi tampilannya sangat kontras dengan sosok Sinterklaas yang periang. Istilah Belsnickel dapat ditelusuri kembali ke perpaduan antara Bels, istilah Jerman kuno yang berarti bulu, dan Nickel sebagai penghormatan kepada Santo Nicholas. Belsnickel dikenal karena kunjungannya ke anak-anak, di mana ia mengajak mereka bercakap-cakap dengan ramah dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyenangkan. Berdasarkan respons mereka, ia dapat memilih untuk menghadiahi mereka dengan hadiah atau menerapkan bentuk disiplin yang seringkali melibatkan tongkat kayu. Asal-usul Belsnickel dapat ditelusuri kembali ke abad pertengahan. Terakhir ada Grilla. Dia adalah raksasa wanita yang dapat merasakan anak-anak yang berperilaku buruk sepanjang tahun. Dia menyimpan catatan tentang anak-anak tersebut dan menjadikannya sebagai makanan ringan selama waktu Natal. Tunggu, bukankah kita sudah menyebutkannya tadi? Kalau kamu merasakan yang sama, berarti kamu adalah sobat sisi terang yang penuh perhatian dan setia. Kami memang sudah menyebutnya tadi. Dia adalah ibu dari Yulats. Ingat keluarga ramai yang punya kucing hitam? Pierre Fouettard, atau seorang tukang jagal. Dia dikenal karena keterlibatannya dalam kasus penculikan dan perampokan yang berujung pada nasib tragis anak-anak. Santo Nicholas membongkar tindakannya yang mengerikan dan secara ajaib menghidupkan kembali anak-anak tersebut. Sebagai ganjarannya,
Pierre Fouettard dijatuhi hukuman seumur hidup untuk menemani Santo Nicholas dan mengatur anak-anak yang bandel. Terima kasih ya, tapi kurasa aku akan tetap memilih Sinterklas aja. Oh, dan rusa kutubnya juga.